Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, juga pengajian kitab Al-Quran, hadis, tafsir, tasawuf, fikih, dan yang lain-lainnya. Dan juga ada tausiah dan tanya jawab seputar Islam. Dan yang terakhir isinya adalah video reaction, ya. Dan untuk kali ini seperti biasanya saya akan mereaction channelnya Fatimah Sa'diyah yang berjudul atau yang mana isinya dia memakai Quran dan hadis tentang wanita di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis. Dia kan tidak paham, ya. Bahkan nanti saya serang dia pakai Bible-nya sendiri. Bagaimana kedudukan wanita di dalam Bible. Sementara ini mari kita simak. Nanti saya akan luruskan kalau ada dalil-dalil yang tidak semestinya, baik dalam Al-Quran, hadis, atau dalam Bible, gitu ya. Mari kita simak dulu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Amin. Semoga umat yang mempercayakan akhiratnya melalui teladan Muhammad SAW benar-benar dapat diikuti muslim serta muslimahnya, ya. Tapi maaf ya Pak Ustadz, kalau muslim sih bisa mengikuti teladan Nabi karena Nabinya kan laki-laki. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Nabi memberi teladan pada muslimahnya? Nabi memberi teladan bahwa laki-laki tidak perlu diatur-atur mengenai pakaian yang benar dan salahnya, atau cara mandi junub yang benar dan salahnya. Ini salah, ya. Dia tidak tahu. Katanya Nabi hanya mengatur dalam Islam, mengatur laki-laki dalam berpakaian, ya, atau mandi junub. Padahal sama. Antara laki-laki dan perempuan, aurat punya aurat. Tapi kan auratnya perempuan itu lebih lebih ketat. Karena apa? Karena memang yang banyak diganggu itu laki-laki mengganggu wanita, bukan wanita mengganggu laki-laki. Sehingga auratnya beda. Karena memang dalam segi kita bersosial aja, ya, seseorang antara laki-laki dan perempuan dalam segi masyarakat atau dimanapun, pasti yang punya potensi mengganggu itu laki-laki, mengganggu perempuan. Tapi jangan dianggap bahwa aturan pakaian hanya untuk wanita. Loh, laki-laki juga ada. Kalau perempuan kan jami'il badani, ya, atau hal-hal yang tampak yang tidak boleh diperlihatkan, maka itu harus ditutupi, ya, yaitu jami'il badani ilal wajahi wal kafaini, atau pakai kerudung, rambutnya jangan kelihatan sebagaimana dalam Bible, ya. Jadi orang yang tidak pakai kerudung itu dilaknat kalau dalam Bible itu. Lebih baik gundul, ya. Ya, maka wanita dalam Islam juga harus berpakaian yang sopan. Nah, laki-laki juga diatur. Itu baina surah wa rukbah. Ya, mulai dari atasnya pusar sampai dengkul, lutut dua ke bawahnya, gitu ya. Jadi sama-sama diatur. Junub ya sama, mandi junub itu sama prakteknya, ya, yaitu apa? Pertama niat, dua meratakan air kepada seluruh badan. Jadi Fatimah ini ngomong apa ini? Nggak ngerti apa-apa, ya. Memalukan dirinya sendiri dia itu, ya. Nggak tahu apa-apa, langsung berpendapat kayak gitu, ya. Ini lucu banget dia. Oke, lanjut. Ada lagi nanti yang lucu-lucu nanti, ya. Dan laki-laki Islam juga tidak disuruh memusingkan perkara dirinya salah dan benarnya terhadap istrinya. Tapi suami berhak menghukum istri bila bersalah. Surat An-Nisa 34, karena laki-laki penanggung jawab istri dan karena suami yang mencari nafkah, makanya istri harus taat. Apabila tidak taat, maka disarankan pisah ranjang dan pukullah mereka. Tapi jika mereka jera dan kembali menaati suami, maka maafkanlah. Tapi saya berpikir, ini firman cuma untuk berlaku pada saat Nabi hidup atau bisa berlaku sampai sekarang ya? Karena para muslimah kalau ditanya, Bu, kalau ibu bikin salah sama suami, suka dipukul enggak?
Mereka jawab, oh kalau suami saya berani pukul saya jamin dia tidur di luar gak dapat jatah malam sunnah. Jadi gini ya, di dalam Islam itu sangat, bahkan kalau saya pakai dalil-dalil seakan-akan itu malah ndak enak jadi laki-laki itu. Tanggung jawabnya besar banget. Kalau cuma istri, tanggung jawabnya cuma satu, yaitu nemani suami di ranjang, udah. Selain itu tugasnya suami. Makanya suami itu ar-rijal qawwam. Ar-rijalu qawwam. Apa? Pemimpin dia. Kalau dia pemimpin maka dia harus baik, harus adil. Dan kalau yang dipimpin melakukan salah, dia yang nanggung dosa. Jadi jangan salah. Kenapa kok istri itu wajib taat kepada suami? Karena suami tugasnya berat. Semua kebutuhan istri itu dalam Islam ditanggung suami. Mau makan, masak, cuci baju, semuanya. Perempuan dalam Islam itu seperti ratu. Tugasnya cuma satu. Selain itu wajib untuk suami semuanya. Istri itu ibaratkan ratu. Segala sesuatu disediakan harusnya oleh suami. Ya karena kita di Indonesia ini, karena apa ya, kita ini kita melakukan seperti adat. Suami bekerja, istri karena sudah menjadi kebiasaan, boleh dia membantu suami pekerjaan rumah asalkan dia ridho. Tapi itu bukan kewajiban. Karena hukum yang asli dalam Islam, wanita itu seperti ratu. Ya, dia tugasnya cuma di kamar doang. Maksudnya apa? Kewajiban dia ketika suami berhubungan, itu pun kebutuhan istri juga. Jadi jangan salah. Kenapa dalam Islam itu wajib taat? Karena memang kewajiban istri itu cuma satu. Sedangkan suami, wah berapa itu? Ratusan itu. Bahkan bisa ribuan. Karena semua tentang kehidupan, suami semua yang kewajiban. Sedangkan istri cuma satu, yaitu menemani atau berhubungan di ranjang, itu pun kebutuhan istri juga. Ya, jangan salah. Ya. Waduh, kalau zaman sekarang istri lebih galak dari suami itu gimana ya Pak? Terus kata-kata, kenapa di dalam Islam itu nusus, maka bisa ranjang, bahkan pukul. Ingat, pukullah di situ, baca tafsirannya. Dorban goirul mubarrih, pukulan yang tidak sampai mencederai. Ya, bahkan merah pun tidak boleh. Makanya kata ulama itu seperti dipukul dengan kertas, dengan kain. Kalau dengan kain kan tidak akan berbekas apa-apa, tidak sakit. Gitu ya. Bukan berarti dipukul sampai ditampar. Oh enggak lah, jangankan ditampar, pukul sedikit pun kalau berbekas tidak boleh. Ya. Jadi jangan dianggap cuma ayatnya doang pukullah, tapi dalam tafsirannya dorban, pukulan goirul mubarrih, yang tidak sampai menyakitkan, membekas gitu. Hanya supaya apa? Karena seorang istri itu dalam Islam, jangankan kita pukul, kata dalam Islam itu, kata ulama, kita mengangkat tangan aja luar biasa takutnya istri itu. Makanya di situ pukullah dengan kertas atau kain yang tidak sakit. Karena seorang istri itu dalam Islam, kita ngangkat tangan aja udah ketakutan perempuan itu. Gitu ya. Kenapa dalam nusus di situ kok dipukul, walaupun pukulan bukan yang mencederai? Karena wanita itu tugasnya cuma satu, kewajibannya. Kok dia tidak taat, cuma satu kok tidak taat, maka boleh dipukul, itu pun pukulan goirul mubarrih, yang tidak sampai mencederai, berbekas. Gitu itu, baca tafsirannya. Makanya dalam Islam itu jangan cuma baca, belajar ya. Jangan cuma baca teksnya doang ya. Bagaimana keterangan ulama gitu ya. Berarti hampir semua muslim dan muslimah tidak lagi percaya dengan firman Allah dalam Quran dong. Atau sebagian merasa benar kembali pada Al-Quran Nur Karim. Jadi istri harus terima nasib dipukul ketika salah terhadap suami. Pertanyaannya, adakah hukum dalam Islam apabila ternyata istri yang mencari nafkah kebutuhan dan suami yang tinggal terima makan? Kemudian si istri merasa kesal terhadap suaminya karena telah menyinggung perasaan si istri. Apakah istri juga boleh menghukum dan memukul suaminya, Pak Ustadz? Oke, saya jawab. Di dalam Islam itu ya, cari nafkah itu suami. Bahkan kalau suami itu misalnya sekarang hari ini dia tidak bisa ngasih nafkah, maka besoknya dia wajib bayar 2 kali ya kebutuhan itu.
Nah sekarang, kalau dibalik, apakah ada istri yang mencari nafkah? Ya kalau ada ya silakan, asalkan ridho. Tapi saat itu suami berbeda lagi. Ya. Yang awalnya suami itu qawwam sebagai imam pencari nafkah, kok istrinya? Maka suami di sini tidak boleh sakit hati kepada istri ketika minta kewajiban istrinya tidak mau. Karena istrinya capek, karena yang bekerja dirinya. Boleh asalkan hukum udah tidak lagi seperti awal. Kalau awalnya suami yang bekerja, semua kewajiban suami yang melakukan, istri cuma satu, yaitu melayani suami. Nah sekarang, kalau istrinya ini tidak mau melayani karena dia yang bekerja, maka suami tidak boleh marah. Gitu. Jadi boleh istri yang bekerja, tapi ingat, asalkan dia ridho. Ya, kalau dia tidak ridho, ya harus cerai, minta cerai dia, boleh. Gitu loh. Jadi dalam Islam itu ada solusi semua. Ya, mau nanya apapun kamu gitu ya. Atau Jibril lupa ngasih tahu kalau di zaman modern banyak wanita bukan cuma jadi ladang cocok tanam, tapi banyak wanita karier di masa seperti ini. Di dalam Islam wanita karir tidak apa-apa. Misal suami istri, wanita punya karir bekerja, nggak apa-apa. Tugas saya suami itu ridho apa enggak istrinya bekerja. Yang kedua, bisa nggak menjaga kehormatannya di luar seorang istri itu. Kalau bisa dan suaminya ridho, ya monggo silakan. Tidak ada larangan ya. Makanya saya merasa aneh apabila Quran Surat An-Nisa ayat 34 itu tadi hanya aturan kesalahan istri saja. Kok kesalahan suami hampir tidak pernah dibahas dalam Quran maupun... Loh, kesalahan suami itu lebih banyak. Mungkin 1000 banding 1. Ya, kalau istri kesalahannya paling ya apa? Ketika tidak taat. Ya. Nah kalau suami, bahkan istri berdosa, suami kena dosa juga. Nah sekarang gini, kewajibannya istri cuma satu, yaitu menemani suami ketika dia berhubungan, ketika tidur. Sedangkan kewajiban suami banyak, ratusan. Berarti ratusan itu kalau dilanggar oleh suami, maka banyak kesalahannya suami kalau dia tidak memenuhi kewajiban itu. Nah sekarang gini ya, secara akal, logika, kewajibannya istri cuma satu, kewajiban suami banyak. Ya, otomatis potensi untuk salah itu ya suami sebenarnya, karena banyak menanggung kewajiban. Itu ya. Nah kalau mereka para lelaki itu salah, ya berdosa. Sama seperti istri yang tidak taat, ya berdosa. Jadi apa Fatimah ini gak tahu apa-apa tentang Islam itu? Hadis ya Pak Ustadz. Ataukah Allah berpikir bahwa wanita selain hanya jadi tempat bercocok tanam saja, wanita juga dianggapnya sebagai tempat salah dan dosa saja? Cross check ya, di surat Al-Baqarah ayat 223, wanita hanya dijadikan tempat bercocok tanam saja. Nah, ayat itu maksudnya apa? Nisa'ukum harsul lakum. Maksudnya wanita itu seperti ladang ya, tempat bercocok tanam. Maksudnya apa? Wanita itu kalau sudah dinikahi, maka boleh kita mendatanginya kapan saja boleh. Wong ladang kita. Beda halnya kita tidak punya ladang. Kok tiba-tiba ladangnya orang kita datangi, kita bercocok tanam? Ya gak boleh, marah orangnya. Nah makanya dalam Islam, kalau kita menikah maka sah. Maka kita boleh mendatangi kapan saja, bercocok tanam kapan saja. Sama seperti kita beli tanah ladang. Maka setelah dibeli dibayar, ya udah. Maka ladang itu milik kita, kapanpun kita boleh datang ke ladang itu. Kita mau bertanam apapun terserah kita. Mau kedelai, ya, kedelai, padi, terus pokoknya segala macam tumbuhan apapun, tanaman apapun. Ya. Begitu juga kita tidak boleh main sembarangan ke wanita, pacaran, menyetubui, tidak boleh. Caranya supaya boleh, kapan saja boleh. Caranya
harus nikahi dulu. Ya, qabiltu dulu. Baru setelah menikah, maka menjadi ladang sudah. Ladang kita. Kita boleh berduaan di dalam kamar, melakukan apapun boleh. Karena ibaratkan kita sudah membeli ladang. Kalau sudah dibeli ladang itu, berarti boleh kita tanam apa saja, mendatangi kapan saja, karena sudah milik kita. Itu maksudnya ayat itu, bahwasannya orang kalau sudah suami istri, maka bebas melakukan apa saja, karena sudah miliknya kita. Sama dengan orang yang sudah mempunyai ladang sendiri, maka boleh kita mendatangi ladang itu, ya, mau ditanamin apapun bebas, karena sudah milik kita. Gitu maksudnya ya. Jadi kita itu tidak boleh berzina gitu loh. Karena apa? Ibaratkan zina itu dosa besar, tidak boleh. Caranya supaya boleh bersetubuh, supaya tidak zina, maka menikah dulu. Kalau sudah menikah, kapan saja silakan lakukan. Sama dengan kita tidak boleh bercocok tanam di ladang kalau tidak punya ladang. Caranya supaya kita bercocok tanam bebas, beli dulu ya ladang. Baru setelah dibeli, bebas kita melakukan. Gitu maksudnya ayat itu. Bukan menyamakan wanita dengan ladang gitu loh. Tapi kita itu kapan boleh berbuat sesuatu, kapan tidak boleh. Boleh kalau sudah milik kita, gitu loh maksudnya. Jadi jangan bilang saya ngarang ya. Oleh karena wanita hanyalah tempat salah dan dosa, makanya Nabi bersabda bahwa setiap wanita menjadi mayoritas dalam neraka, yang disebabkan wanita suka melakukan kesalahan terhadap suaminya, bahkan tidak pandai bersyukur. Ya sama saja ya, seorang istri punya salah ke suami, tapi minimal kewajiban wanita satu. Ya suami ya banyak kesalahannya ke istri, karena kewajibannya banyak kepada istri. Misalnya yang menyapu rumah istri, padahal bukan kewajiban. Yang memasak istri, bukan kewajiban. Ya, membersihkan apapun rumah tangga istri, padahal bukan kewajibannya. Nah ini kalau istri tidak ridho, ya suami dosa. Berarti banyak kesalahan suami itu sebenarnya. Kalau kita itu mau pakai ajaran Islam, dalam Islam, jadi jangan dikira bahwasannya seakan-akan perempuan di situ apa ya, enaklah jadi laki-laki, seakan-akan gitu. Padahal sangat tidak enak sebenarnya kalau kita pakai dalil gitu loh ya. Jangan dibalik. Justru dalam Islam perempuan itu seperti ratu gitu loh. Nah, bagi teman-teman silahkan yang mau mungkin mencatat hadis-hadis yang saya paparkan sebagai berikut. Kemudian istri pun harus menerima keputusan suami apabila meminta untuk berpoligami. Sebagai tanda ketaatannya terhadap suami, mau tidak mau harus taat karena itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Poligami itu di dalam Islam atau dalam Bible sama, boleh. Para nabi poligami rata-rata. Bahkan Nabi Salomo ya 1000 itu istrinya. Justru dalam Islam itu enak. Kalau dalam Bible, dalam kitab mereka, menikah berapapun boleh. Kalau Islam cuma dibatasi 4. Boleh poligami tapi dibatasi 4. Nah kalau Kristen melarang itu bukan melarang, tapi karena mereka itu penyesat ajaran Yesus, Yesus tidak pernah melarang poligami, gereja yang melarang. Tapi nanti suami mereka itu selingkuh. Ya, memang mereka tidak menikah cuma satu, tapi di luar sana mereka selingkuh. Ya, yang penting istri satu. Kalau dalam Islam enggak, sama seperti Bible. Tapi kalau dalam Bible boleh, walaupun 1000 istrinya boleh, karena tidak dibatasi. Kalau Islam cukup 4, lebih dari 4 tidak boleh, gitu ya. Apalagi kalau si istri sudah mengalami menopause atau tidak memiliki keturunan. Ditambah lagi, sang suami memiliki harta yang berlebih, maka harus diizinkan mengambil perempuan lain karena diimani sebagai solusi dan dianggap menaikkan derajat wanita. Jangan bilang enggak kalau memang kenyataannya poligami masih ngetren di zaman sekarang. Ya poligami itu, tidak usah bahas poligami karena poligami dalam Bible lebih sadis. Mau 1000 kayak boleh. Kalau dalam Islam cukup 4. Ya. Makanya ketika orang Kristen ditanya, mana larangan poligami dalam Bible? Mereka itu nangis mereka. Karena tidak ada larangan itu, boleh. Makanya para nabi itu, Salomo, Musa, Daud, Yakub, Ishak, semuanya poligami. Abraham, ya. Sehingga apa? Kalau kita pakai dalil, ya lebih sadis.
Sadisnya kenapa? Apa? Di dalam bidang apa? Kalau masalah adil, sama-sama boleh adil. Ya, dalam Islam harus adil, dalam Bible adil. Bedanya kalau dalam Bible mau 1000 udah apa menikah itu, 1000 kali, 1000 istri. Kalau dalam Islam 4, tidak boleh lebih. Itu pun kalau suaminya mau ya, karena muslim sekarang merasa ketika beristri lagi akan menyakiti hati istrinya, katanya begitu. Loh, sunnah Nabi kok dianggap menyakiti hati istrinya? Lalu, bagaimana dalam kekristenan sendiri? Mari kita Oke, sekarang tadi sudah saya bantah satu-satu dalilnya. Sekarang saya akan menyebutkan dalil-dalil ya, bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam. Di sini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang disampaikan oleh Fatimah ini, dia tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa, fitnah dia itu. Ini loh wanita dalam Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'min imanan asanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlak pergaulannya kepada istrinya. Nah, itu kan. Jadi kita itu kalau baik kepada orang lain, maka harus lebih baik kepada istri. Baik di sini secara umum. Harus kasih sayang, ya harus baik. Kalau kita baik kepada orang lain, maka harus lebih baik lagi kepada istri. Karena itu keluarga kita. Menjadi satu keluarga sudah. Ya. Ada lagi di sini lagi ya. Washiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Ya, terus fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, terus juga bersikap, ini juga di dalam Bukhari 5 ya, terus nomor 2281. Di Muslim nomor 2323. Bersikap lembutlah kepada para wanita. Ya. Nah, maka di sini bahwa orang yang tidak bisa berakhlak yang baik kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, maka kepada orang lain tentu lebih tidak bisa lagi. Jadi kalau ada orang yang tidak baik kepada istrinya, apalagi ke orang lain nanti. Padahal paling baiknya orang, sebaiknya akhlak, maka akhlak yang baik adalah berakhlak, berbuat baik kepada istri, gitu loh. Makanya di sini orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi banyak dalam Islam itu, ya. Makanya ini secara khusus kepada istri. Kalau secara perempuan semuanya kepada orang tua, ya. Nah, itu banyak dalam Islam bahwasanya kita dalam Islam itu harus berbuat baik terutama kepada wanita. Makanya orang tua saja, ibu dengan ayah tidak sama. Ibu karena ibu itu wanita, maka diberi keistimewaan oleh Rasulullah. Berbaiklah kepada ibumu 3 kali. Lalu baru kepada orang tua, bapak. Ya, kenapa? Karena bapak laki-laki, ibu perempuan. Nah, mengistimewakan perempuan, orang tua saja diistimewakan. Sebagaimana dalam Islam ya. Di dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, dalam mengandungnya, dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia tua, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kenapa? Dalam kepada wanita, kepada orang tua pun tidak sama. Ya, antara bapak dan ibu.
berarti lagi-lagi wanita lebih diistimewakan. Ya. Dan juga dalam Islam laki-laki tidak boleh membenci perempuan. Nah, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Pria mukmin tidak boleh membenci perempuan mukmin. Bila dia membenci suatu perilaku pada perempuan, maksud di sini istri, perempuan tersebut, maka dia tentu menyukai perilakunya yang lain yang ada dalam diri perempuan itu. Jadi kalau ada seorang suami ya, kalau melihat ada yang tidak baik dari istrinya, maka jangan dilihat yang tidak baiknya saja. Masih banyak kelebihan perempuan itu yang baik. Jadi tidak boleh kita menilai yang tidak baik. Masih ada di dalam hadis ini. Lihatlah yang lain. Maksudnya apa? Dalam sisi perempuan tersebut, jangan dilihat jeleknya saja. Karena masih banyak kebaikan yang ada pada dirinya. Gitu loh ya. Juga dalam Al-Quran, dalam hadis Bukhari, ya, disebutkan ad-dunya mata wa khairu mata idunya al-mar'ah sholihah. Coba. Perempuan di dalam Islam itu ya, oleh laki-laki diibaratkan perhiasan. Namanya perhiasan disayang. Ya. Coba di sini, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Ya. Jadi apa? Namanya hiasan. Coba hiasan itu dirawat. Ya, ada orang punya hiasan, baik itu tumbuhan, ada anak-anak, ya, main mendekat. Jangan ke situ. Ya, karena takut apa? Takut kena hiasan tersebut, takut rusak. Nah, jadi dalam Islam sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita. Wanita yang solehah. Gitu ya. Makanya di dalam Islam wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya. Nah, sehingga apa? Intinya kalau kita menyimpulkan dalil-dalil semua dalam Islam, wanita sangat dimuliakan seperti ratu. Ya, makanya kewajiban itu, semua kewajiban itu ditanggung oleh suami semuanya. Kalau istri cuma tidur doang, ya kewajibannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Simak bagaimana cara Yesus memberi teladan pada murid-muridnya. Apakah hanya fokus pada wanita saja atau kepada semua? Mari kita simak pemaparannya ya. Bentar ya, saya himbau dulu pada teman-teman semua ya, bahwa orang-orang Yahudi dan sebelum ada peradaban Islam, orang-orang Israel itu sudah sangat cerdas ya. Sehingga ketika mereka buang hajat atau pipis, bahkan mandi, tidak perlu lagi mesti diajarin para nabi dulu ya, bagaimana cara cebok dan mandi yang benar gitu. Ya, kamu tidak tahu Bible Perjanjian Lama ya. Caranya bersuci semuanya diajarkan. Makanya mereka punya wudhu. Ya kalau Kristen kan apa ya? Bukan pengikut Yesus gitu itu. Kalau Yesus ibadah wudhu dulu. Karena Yesus seumur hidupnya dia melakukan ibadah apa yang ada dalam Taurat. Makanya dia cuma mengenalkan dirinya utusan. Diutus 3 tahun, segala firman pun yang dia sampaikan tidak ada yang menulis, tidak ada yang hafal. Nah, Kristen ini bukan pengikut. Ingat ya, Kristen ini bukan pengikut Yesus. Karena ajaran Yesus itu tauhid, seperti para nabi yang lain. Kalau Kristen ini mengimani Tuhan seperti dewa-dewa yang turun jadi manusia. Coba baca ajaran di luar samawi itu. Itu 100% yang diimani oleh Fatimah Sa'diyah. Bukan ajaran samawi. Ajaran samawi adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa, yaitu Tuhan itu samawi, esa, satu, tidak sama dengan apapun. Kalau Fatimah enggak, 100% ajaran pagan gitu ya. Tapi dikarenakan manusia dicipta serupa dan segambar dengan penciptanya, maka manusia secara naturnya sudah diperlengkapi dengan akal budi yang juga menjadi sangat jenius. Bahkan karya manusia pilihan Tuhan bisa dinikmati oleh semua orang sedunia. Kalau cuma aturan mandinya harus gimana, cebok yang bener gimana, sudah bukan levelnya orang cerdas lagi ya. Jadi, itulah bukti bahwa Tuhan Allah Israel mau bangsa pilihannya menjadi benih saksi-saksi kebenarannya. Coba, di situ mengatakan Allah Israel katanya. Allah Israel itu adalah Allah yang dikenalkan oleh Musa, oleh Yesus dan nabi-nabi Israel. Kalau Tuhannya Fatimah, manusia Israel. Jadi gini ya bedanya ya.
Kalau orang Israel, Yesus, Musa mentuhankan Allah, Allah Israel. Tapi kalau Fatimah mentuhankan manusia Israel, orang Israel, yaitu Yesus. Beda. Kalau Yesus mentuhankan Allah Israel. Kalau Fatimah mentuhankan manusia Israel, yaitu Yesus. Itu bedanya ya. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Nah, di situ kan Yesaya kan, juru selamat itu Allah, Tuhan Israel. Kalau Tuhannya Fatimah, manusia Israel. Itu bedanya ya. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Nah, itu kan, dan akulah Allah. Ya, makanya itulah Tuhannya para nabi. Ya, Tuhannya semua para nabi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi itulah Tuhannya Israel, Tuhannya semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga keturunan Ibrahim. Nah, jadi Tuhannya semua para nabi sama. Kalau Tuhannya Fatimah, manusia yang dilahirkan di Israel. Bagaimana teladan Yesus yang bisa diteladani oleh semua orang? Hukum istri terhadap suami. Efesus 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, kalau cuma kayak gitu, lebih hebat hadis tadi itu. Ya, apa hadis tadi itu? Kita itu harus berakhlak. Dan sebaik-baiknya akhlak yang mulia adalah yaitu akhlak kepada istri. Ya. Jadi kalau kita itu kepada semua manusia kita harus berakhlak, harus budi pekerti. Dan sebaik-baiknya budi pekerti, akhlak, adalah orang yang berakhlak kepada istrinya. Kalimat seperti Tuhan artinya sama halnya dengan hukum Shema Yisrael yang dianjurkan kasih kepada Allah pada sesama seperti halnya kasih pada diri sendiri. 2. Hukum suami terhadap istri. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau dalam Islam tentu saja mengasihi, makanya semua kewajibannya rumah tangga itu dibebankan kepada suami. Karena suami itu kasih kepada istrinya. Ya, kewajiban suami itu banyak. Semua kewajiban rumah tangga itu suami. Istri cuma tidur kewajibannya. Kalau dalam Islam gitu loh. Tapi tata kenapa di Indonesia itu pekerjaan rumah kok dilakukan istri? Tidak apa-apa istrinya ridho. Tapi dalam segi agama itu kewajiban suami. Jadi ada keselarasan atau sepadan dan keadilan. Semua dapat teguran. Dan bukan hanya istrinya saja yang dijerat hukum Tuhan ya. Loh, kalau masalah teguran ya, seorang istri kalau dia tidak taat, dia ditegur. Apa taatnya dia? Kewajibannya kan cuma satu. Kalau suami, kalau dia tidak melakukan kewajiban, berapa ratus kewajiban itu, salah satunya dilakukan, ya ditegur. Dosa suami itu. Sama. Yang enak malah perempuan cuma satu kewajibannya. Ya. Jadi suami sudah mengasihi istrinya, tidak mungkin akan tega menduakan cinta istrinya dan mengecewakannya, bukan? Kalau masalah menduakan, bagaimana? Kalau dengan kitab kamu, poligami tidak dibatasi, bukan menduakan, meribukan. Karena punya isi 1000 pun boleh gitu loh. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Dan maksudnya menjadi satu itu gini ya. Awalnya kalau saya belum menikah, saya dengan ibu saya, dengan ayah saya, dengan saudara saya. Dengan saya menikah, maka saya tidak lagi bersama keluarga saya, karena saya punya keluarga baru, buat rumah sendiri. Maka perempuan itu juga gitu. Awalnya dia dengan ibunya, dengan saudaranya. Kemudian karena dia menikah dengan saya, maka tinggal satu rumah bersama saya, meninggalkan keluarganya, menjadi satu dengan saya. Gitu maksudnya itu ya. Aduh Fatimah. daging. Satu rasa, satu perjuangan. 3. Hukum untuk anak kepada orang tua.
Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 4. Oke. Ini tak kasih ayat-ayat ya. Ya sama saja ya. Coba di sini ya. Di sini di dalam Al-Isra 23, berbaktilah pada orang tua ibu bapakmu. Juga dalam An-Nisa 23, jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua, bapak dan ibu. Jadi banyak kewajiban anak. Wala taqul lahuma uff. Bahkan mengatakan uff aja gak boleh ke orang tua. Jadi kalau cuma ayat-ayat kayak gitu, waduh, ratusan dalam Al-Quran itu ya. Tambah hadis ya. Hukum orang tua kepada anak-anaknya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5. Hukum seorang hamba atau pelayan terhadap tuan atau majikan. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6. Hukum itu kepada budak ya. Ini dia tidak tahu. Dia tidak pernah mungkin baca Bible ya. Nah, ini dalam Bible ini dijelaskan gini. Bahwasanya tadi kan dia bagaimana budak kepada tuannya. Nah, ini dulu, ini. Kita dengarkan dulu yang ini. Seorang tuan atau majikan terhadap pelayan atau pembantunya. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. 7. Hukum kasih kepada Tuhan. Nah, tadi kan kepada budak, kepada tuannya. Coba, kalau saya bacakan semua budak di perbudakan dalam Bible sangat sadis. Tapi saya hanya contohkan satu saja. Di antaranya dalam Lukas 12:47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tahu apa saja, tuannya mau kehendak apa, mau bersetubuh terserah. Tetapi yang tidak mengadakan persiapan ya, tetapi budak yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi Fatimah itu sudah baca semuanya tentang budak-budak dalam Bible itu ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 8. Nah, itu kalau dalam Islam hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, sekarang kasihilah ya, kasih kepada Tuhan gitu ya. Nah, pertanyaannya, Tuhan kamu siapa? Wong Tuhannya Israel, Tuhannya Islam Allah. Nah, Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yesus Allah. Nah, Tuhannya Kristen ini, kasihlah Tuhanmu misalnya. Kan di situ Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, kalau Kristen, kasihlah Tuhan Yesus manusia Yesusmu. Lucu kalau Kristennya. Kalau Israel dengan Islam, Yesus Musa mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Ya. Kalau Fatimah, karena Tuhannya manusia, kasihilah manusia Tuhanmu gitu. 8. Hukum kasih pada semua orang. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam Islam juga banyak lah. Makanya dalam hadis itu, sayangilah apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Di langit itu siapa? Para malaikat. Makanya kita itu, bahkan ke orang non-muslim aja, orang kafir, kata Rasulullah, jangan mendolimi kafir dhimmi. Barang siapa yang mendolimi kafir dhimmi tidak akan masuk ke surga, mencium bau surga. Coba, jangankan kepada sesama muslim, ke semua manusia, baik itu non-muslim, tidak boleh mendolimi. Bahkan kalau mendolimi, tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah. Dari sayangnya, coba, kepada semua makhluk. Sehingga ada juga hadis yang mengatakan, kasihilah apa yang ada di bumi, maka kamu akan dikasih oleh yang di langit. Gitu ya.
Dan nasihat Yesus sekali berkalimat langsung mengena pada sasaran. Jadi, bukan kalimat yang isinya cuma mendiskriminasi wanita saja, tapi juga keras pada laki-laki, tua, muda, anak-anak, orang tua, dan siapa saja. Sama semuanya dalam Islam juga gitu. Akhlak jangankan kan ke istri, orang tua, anak, muda, tua. Bahkan dalam Islam bertetangga, bertamu, ada semua akhlaknya. Bagaimana kalau menjadi tuan rumah? Maka kalau menjadi tuan rumah, tamu itu perlakukan seperti raja. Gitu loh. Bagaimana tetangga kita, maka apa? Kasih mereka, bergaulah dengan baik, jangan menyakiti mereka. Semuanya ada, bukan hanya anak ke ibu, suami ke istri, tua yang muda, bukan hanya itu. Hal-hal yang paling kecil pun dibahas dalam Islam itu. Ada kitabnya, ada dalilnya. Kalau kamu, tentang ketuhanan aja Kristen tidak punya dalil. Siapa Tuhanmu? Manusia Yesus, nggak ada dalilnya. Apalagi tentang akhlak. Terus mengutip perjanjian lama, mencolong, mencuri kitabnya orang, tapi Tuhannya beda. Kan lucu. Orang Israel punya kitab, yang mana isinya kitab itu mentuhankan Tuhan yang esa, yang tidak tampak, yang tidak mau turun ke dunia. Lalu diambil oleh Fatimah, dijadikan kitabnya Fatimah, tapi Tuhannya manusia, seperti dewa-dewa. Kan aneh. Kitabnya orang diambil, Tuhannya beda. Gitu. Seharusnya kalau mengambil kitabnya Israel, maka Tuhannya Israel dituhankan. Ini enggak, ngambil kitabnya Israel, tapi manusia Israel yang dituhankan. Dan dia juga berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus tidak menyebutkan satu oknum saja, tetapi setiap teguran akan berlaku buat siapa saja dan tidak pandang bulu. Balik lagi mengenai teladan Nabi Muhammad ya. Teladan dan ajaran Nabi yang mana yang Muslim sudah ikuti? Ataukah yang ini dalam hadis riwayat Bukhari 4814 bahwa Nabi SAW pernah menggilir semua istrinya dalam satu malam. Padahal pada hari itu beliau mempunyai 9 istri. Pertanyaannya, coba diteladani bila punya istri 4 saja dalam satu malam, satu ruangan, kemudian Anda menggilir istri-istri. Itu hadis itu membahas tentang apa ya? Tentang adil dalam istri, baik itu gilir. Sama di dalam ulangan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, ini dalam ulangan 21, 15-16. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah istri-istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, itu tidaklah boleh untuk memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Juga di dalam yang lain, ya di dalam ulangan juga ya disebutkan, kalau kamu mempunyai 2 istri yang lain, maka kamu tidak boleh mengurangi makanan, pakaian dan yang lainnya. Jadi kalau poligami itu harus adil, gilirnya. Makanya hadis barusan itu termasuk membahas gilir gitu ya. Nah sekarang saya akan saya akan menjelaskan bagaimana posisi perempuan di dalam Alkitab, di dalam Bibelnya ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ini ya, simak. Seperti inilah perempuan di dalam Bibel. Pertama, perempuan tidak memiliki hak mengemukakan pendapat atau bertanya. Dalam Korintus 14:24, sama seperti dalam semua jemaah orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaah, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi di dalam Bibel, perempuan tidak boleh ngasih pendapat apapun. Ya. Juga dalam 1 Korintus 14:35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaah. Jadi kalau dia ada di jemaah cuma bengong melulu. Tidak boleh bertanya, kalau mau tanya ke suaminya aja. 1 Timotius 2:11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh.
disuruh diam melulu. Tapi tampaknya ayat ini di atas sudah tidak berlaku lagi bagi perempuan-perempuan, bagi perempuan-perempuan Kristen. Karena perempuan Kristen seperti Fatimah liar dia. Padahal tidak boleh di dalam jemaah saja harus diam melulu. Ya. Tapi Fatimah malah sekarang banyak bicara dia. Terus, 2. Perempuan harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Tuhan. Tadi udah ya. Efesus tadi itu ya, 5:22. Hai Israel, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi di sini juga kalau dalam Islam lebih luas, memang harus taat karena kewajiban istri cuma 1. 3, perempuan tidak boleh menjadi pengajar. Jadi kalau ada ibu-ibu ngajar, bu guru, ibu guru, itu tidak boleh. Timotius 2:12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 2:13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi tidak boleh kalau ada ibu-ibu jadi ibu guru. Ya, tidak boleh dalam Bible. Ya, tidak boleh jadi pengajar. Ya, makanya jika perempuan Kristen mengamalkan ayat ini dalam kehidupannya sehari-hari, maka mereka akan terbelakang dan terkesan terkucilkan. Justru wanita Kristen bisa berkembang karena meninggalkan ayat di atas. Jadi kalau ingin sukses Fatimah sebagai perempuan, jangan memakai ajaran Yesus, jangan pakai perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, juga apapun yang disentuh perempuan yang sedang haid menjadi najis. 1 ayat ini Imamat 15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah ini, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, berarti kemaluannya, ia harus 7 hari lamanya dalam kamar. Nah ini 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Jadi kalau ada orang datang bulan, ya, kena perempuan laki-laki, ya, kena darah dari perempuan kena laki-laki, najis. Laki-laki itu najis sampai matahari terbenam. Wow. 15:20. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu harusnya mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dari diri dengan air, dan ia menjadi najis. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis. Banyak ini ya. Terus lagi, perempuan yang menolong suaminya saat berkelahi, bertarung, harus dipotong tangannya. Buset. Ulangan 25:11. Apabila 2 orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, buset, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Buset. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kasihan betul ya. Ya, di sini apa? Malang banget nasibnya perempuan. Cuma menolong suaminya dipotong tangannya. Ya, padahal mau menolong ya. Buset. Parah ini. Perempuan yang diperkosa harus menikahi dengan pemerkosa. Ulangan 2 ayat 28. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Buset. Kalau dalam Islam enggak. Kalau memang mau dinikahin, istrinya mau, orang tuanya mau, silakan. Tapi kalau tidak mau, ya enggak apa-apa, enggak dinikahkan.
Masa ada orang perempuan diperkosa oleh orang stres? Maka kalau dalam Bible harus dinikahkan. Berarti perempuan itu harus menikah dengan orang stres. Kalau yang memperkosa orang gila, ya harus dinikahkan dengan orang gila. Perempuan tidak mempunyai hak waris jika mempunyai saudara laki-laki. Kalau dalam Islam boleh. Laki-laki dan perempuan boleh, ya, sama-sama dapat warisan. Walaupun lebih banyak laki-laki, tapi kalau disamaratakan, asalkan sama-sama ikhlas, boleh juga. Tapi kalau dalam Kristen, perempuan kalau punya saudara laki-laki, tidak boleh. Dalam Bible, bilangan, karena yang dipakai Bible itu perjanjian lama ada. Bilangan 271, kemudian mendekatlah anak-anak perempuan, ya, Jelafehat bin Hefer bin Gilad bin Makhir bin Manasye, dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliazar dan di depan para pemimpin. Dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara kami, saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Nah, jadi apa? Tidak boleh kalau orang itu punya anak laki-laki dan perempuan, maka perempuan tidak dapat apa-apa. Terus perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan laki-laki. Wow, janda tidak boleh menikah. Ulangan 255, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Wow, harus saudaranya. Kalau dalam Islam, menikah dengan siapapun boleh, asalkan bukan mahram. Ya. 9. Perempuan yang bercerai dengan suaminya tidak boleh menikah lagi. 1 Korintus 7:11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Nah, bahaya ini. Budak perempuan tidak boleh keluar seperti budak laki-laki. Ini ada di dalam Keluaran 2:1-7. Ini masih banyak ini. Seorang tamu laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Ini dalam Hakim-Hakim 19:24. Juga ini masih banyak ini ya. Wah, parah jadi perempuan di dalam Bible ini ya. Janda tidak boleh dinikahi. Matius 5:31-32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Wow, kalau ingin cerai harus berzina dulu. Ya. Jadi kalau dalam Islam perempuan itu seperti ratu. Tapi kalau dalam Bible haid dianggap najis. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh jadi guru. Tidak boleh berpendapat. Bahkan kalau suaminya bertengkar, kalau membantu, maka harus dipotong tangannya. Aduh, begitulah saudara-saudaraku. Fatimah itu tidak bisa
Mau mengutip hadis, saya bongkar bahwa apa yang dia sampaikan salah. Mau pakai Al-Quran, saya bongkar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia memakai Bible, saya bongkar karena saya lebih menguasai Bible daripada Fatimah. Gitu saudara-saudaraku. Oke, baiklah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Nanti saya akan mencari channel-channel lagi yang mereka memfitnah tentang Islam. Ya, baiklah. Kalau ada yang salah dari kami, baik sengaja atau tidak, kami minta maaf. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.